Halo kawan-kawan semuanya, bagaimana kabar Anda sampai saat ini? Mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Dan tentunya dalam keadaan yang lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Ya, untuk kali ini kami akan mengajak Anda jalan-jalan menyusuri sungai. Ya, sungai kecil ini sebetulnya ada dua, yaitu yang sebelah itu ada sungai yang agak besar dan yang ini yang kecil. Dan ini nanti kita akan menyusuri yang besar juga. Tapi untuk kesananya kita ke sini dulu. Dan katanya sih di sungai besar itu ada yang namanya Watu Kembar. Dan konon Watu Kembar itu dihuni banyak makhluk-makhluk gaib yang katanya sering diganggu, yang namanya wewe dan genderuwo itu sering. Dan yang anehnya lagi, ada salah satu penduduk itu pernah melihat yang namanya apa itu cebok air itu bisa seakan ada orang yang mandi, tapi nggak ada orangnya, tapi ceboknya itu naik turun gitu. Nah, itu kan menyeramkan kan? Dan itu katanya siang hari. Kok bisa terjadi seperti itu? Nah, nanti kita akan melihat bagaimana keadaan Watu Kembar tersebut yang katanya dihuni oleh banyak makhluk gaib tersebut. Nah, sebelum kita ke sana, kami akan mengajak Anda menyusuri jalan-jalan ini. Ya, kami perkenalkan jalan-jalan ini dulunya itu tidak apa ya, tidak seperti ini. Dulu tidak seseram ini ya. Karena apa? Dulu itu banyak aktivitas warga yang kalau sore hari itu mandi di sungai, mencuci pakaian di sungai. Seandainya jalan-jalan itu ditumbuhi tumbuhan, pasti dibersihkan. Tapi sekarang karena jarangnya orang yang mandi di sungai atau mencuci pakaian di sungai, nggak ada yang merawat sungai-sungai ini. Akibatnya apa? Tumbuhan-tumbuhan liar pun banyak bertebaran di sini. Kalau ini dibiarkan, lama-lama sudah dapat dipastikan tempat ini menjadi tempat yang sangat menyeramkan. Karena apa? Tumbuhan semakin lama semakin tumbuh, semakin lama semakin tumbuh, makin besar, makin tumbuh, dan makin menyeramkan juga. Dan ini kami akan mencoba terus menyusuri jalur ini. Sebetulnya jalur ini kalau waktu dulu itu nggak seseram ini. Nah, inilah kawan yang saya ceritakan tadi di awal, yang namanya Watu Kembar. Di sini dulu ada yang pernah melihat sosok WW. Nah, pada siang hari juga melihat secara langsung dia duduk di atas batu tersebut. Dan dia waktu itu menyampingkan muka, nggak bertatap muka. Dan yang lebih parahnya lagi ada juga yang melihat itu cebok mandi itu bisa naik turun seakan-akan digunakan mandi pada waktu itu, tetapi tidak ada wujudnya, hanya cebok aja yang naik turun. Nah, kalau gitu kan menyeramkan juga kan. Nah, dari cerita-cerita tersebut mungkin dari warga itu banyak yang takut juga main ke sini, sehingga apa, tempat ini menjadi sangat sepi dan sunyi. Kalau sudah seperti ini, suasana akan semakin menyeramkan. Nah, itulah wujud Watu Kembar yang terletak di Desa Candirjo, Kecamatan Pongkok, Kabupaten Blitar. Nah, sesampainya di Watu Kembar, ini kami akan mengajak Anda jalan-jalan lagi, yaitu sungai yang di atasnya. Dan di sini kami mencoba memperlihatkan kepada Anda semuanya bahwasanya di sini sebagai saksi bisu kami waktu kecil telah sering bermain di sini. Iya, bersama kawan-kawan bermain di sini. Main apapun juga sering ke sini. Nah, tapi ternyata sekarang ini jauh berbeda. Keadaannya semakin sunyi, keadaannya semakin sepi. Tidak ada orang yang beraktivitas di sini. Sehingga tempat ini menjadi tempat yang menyeramkan. Nah,
Dari cerita-cerita tersebut mungkin banyak teman-teman yang bertanya, loh, tempat seperti ini memang sepertinya jauh dari keramaian. Betul, ini tempat ini sangat jauh dari pemukiman warga juga. Karena apa? Pemukiman warga berada di atas dan ini sungai ini menjulang ke bawah, dan ini dari datarannya rumah warga itu kurang lebihnya ada 10 meter, jadi lumayan tinggi, setinggi pohon kelapa itulah tempat warga kami berdiam. Jadi lumayan dalam, sehingga wajar kalau tempat ini menjadi sunyi seperti ini. Dan inilah keadaan sungai saat ini. Mungkin dari teman-teman dulu ada yang pernah bermain ke sini, tetapi yaitu mungkin keadaannya tidak seperti ini. Tapi inilah saat ini. Dan di sini dulu juga banyak ikannya, banyak anak-anak yang mencari ikan di sini. Lihat di sini, jalannya hanya ditutupi dengan lumpur, sehingga apa? Kalau jalan ditutup dengan lumpur, apalagi lumpurnya masih basah, tentunya ini akan menghambat perjalanan kita. Tentunya ini akan membuat rasa yang tidak nyaman buat kita. Kalau dulu anak-anak mencari ikan di sini itu sudah terbiasa mencari ikan di sini, main layang-layang di sini. Tapi sekarang jangankan untuk menaikkan layang-layang, buat jalan aja susah, jelas tidak bisa. Nah, itulah keadaan sungai yang saat ini. Dan di sini kami akan coba terus menyusuri jalur ini, jalur sungai kecil yang ini yang sudah masuk di wilayah Sesek, Sidoarjo, Pongkok Blitar. Karena apa? Pembatasnya desa itu sungai yang utama, Sungai Kajar tersebut, dan ini berada di sebelah utaranya. Kalau sebelah utaranya Sungai Kajar itu masuk desa Sidoarjo, tapi kalau di sebelah selatannya Sungai Kajar itu masuk wilayah desa Candirejo. Jadi Sungai Kajar itu menjadi sungai pembatas desa sekaligus pembatas dusun. Dan di sini tidak ada akses sama sekali untuk menuju ke daerah tersebut, hanya bisa melalui jalan kaki. Jalan kaki itu pun juga susah. Jadi wajar seandainya dari dua desa itu tidak ada yang saling mengenal. Karena apa? Perjalanannya juga susah. Kalau mau ke desa sebelah itu harus muter balik, jadi repot. Nah, inilah keadaannya. Dan inilah sungai yang saya sebutkan tadi, Sungai Kajar. Sungai Kajar ini masih satu aliran dengan Watu Kembar tadi, ya. Dan yang ini berada di atasnya Watu Kembar. Inilah keadaannya. Dulu di sini nggak ada tanamannya pohon kelapa ini, semuanya padi. Kalau nggak padi itu ya ketela. Jadi tidak rimbun suasananya, tidak gelap, enak buat bermain. Tapi sekarang seperti inilah keadaannya. Jangankan untuk bermain, mau jalan aja susah, ya. Nah, mau jalan saja susah di tempat ini. Ya, baiklah kawan semuanya, dimanapun Anda berada. Demikian tadilah perjalanan kami menyusuri Sungai Kajar yang konon katanya berhantu tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di perjalanan kami berikutnya. Terima kasih.